Pemungutan pajak tanpa persetujuan DPR dalam bentuk undang-undang adalah perampokan. Apa alasan mendasar bagi wajib pajak perlu ikut program pengungkapan sukarela? Masyarakat menyebut dengan istilah tax amnesty jilid 2. Walaupun Dirjen Pajak mengklaim bahwa program pengungkapan sukarela bukan merupakan tax amnesty jilid 2, tetap saja masyarakat menyebut tax amnesty jilid 2. Jadi, dalam video ini, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mari kita sebut saja program pengungkapan sukarela atau PPS. Jumpa lagi dengan saya, Eko Dodi Supriyatna. Kali ini kita akan membahas apa yang menjadi alasan mendasar bagi wajib pajak perlu mengikuti program pengungkapan sukarela. Dalam sebuah berita yang dilansir oleh DDTC, Rabu 15 Desember 2021 dengan judul Imbauan Wajib Pajak Ikut PPS, Sri Mulyani sebut DJP lakukan. Ini setelah Juni 2022. Dalam berita tersebut, Bu Sri Mulyani meminta wajib pajak untuk bersiap dari sekarang. Menurutnya, PPS menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengikuti program PPS dalam menghindari atau menghindarkan wajib pajak dari sanksi atas harta yang belum dilaporkan. Kemudian Sri Mulyani juga menyampaikan sesudah bulan Juni tahun 2022, Pak Suryo yaitu Dirjen Pajak dan timnya akan menggunakan seluruh akses informasi yang dimiliki untuk mengejar harta yang belum diungkapkan. Nah, beliau juga menegaskan bahwa itu adalah bukan ancaman, tapi merupakan kebijakan dari PPS dan juga merupakan sebuah fasilitas. Jadi dalam berita tersebut kita bisa dapatkan dua poin penting dari apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani dalam berita tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada bahasan kita dengan dua poin tadi. Dengan mengikuti PPS, maka yang pertama adalah dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi atas harta yang belum dilaporkan. Kemudian poin yang kedua, Dirjen Pajak dan timnya akan menggunakan seluruh akses dan informasi yang dimiliki untuk mengejar harta wajib pajak. Nah, pada kedua poin ini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sanksi. Apa sanksi yang dimaksud tersebut dalam berita? Nah, ini adalah merupakan sanksi dari kebijakan 1. Program pengungkapan sukarela, sanksi kurang ungkap harta pada kebijakan 1. Nah, ini berlaku bagi peserta TA, baik orang pribadi atau badan yang sampai dengan program pengungkapan sukarela berakhir, yaitu tanggal 30 Juni 2022, masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta atau SPH pada saat mengikuti tax amnesty 2016 lalu. Nah, jika DJP menemukan harta lainnya sampai dengan tahun 2015, maka harta baru yang kurang atau belum diungkap ini yang pertama akan dikenakan PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 25% untuk badan. Kemudian yang kedua adalah 30% untuk orang pribadi, dan yang ketiga adalah 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Nah, aset yang kurang diungkap ini kemudian akan dikenakan sanksi sebesar 200%. Ini tertera pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Ini sangat besar sekali. Jadi untuk para peserta alumni tax amnesty, jika
ditemukan harta yang kurang atau belum diungkap, maka sanksinya besar sekali. Bayangkan jika wajib pajak ditemukan harta bersih katakanlah dengan nilai 1M dan wajib pajak tersebut adalah orang pribadi, maka dikenakan PPh final dari harta bersih sebesar 30%, yaitu 300 juta, dan kemudian dikenakan sanksi lagi sebesar 200%. Ya, intinya harta tersebut bisa habis dikenakan pokok pajak PPh final dan sanksi sebesar 200%. Nah, selanjutnya sanksi kurang ungkap, yaitu bagi orang pribadi peserta program pengungkapan sukarela kebijakan 2 yang masih terdapat harta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang tidak diungkap wajib pajak dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH. Nah, jika DJP menemukan harta lain sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, harta baru yang kurang atau belum diungkap, maka akan dikenakan PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30%. Nah, ini sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang. Kemudian yang kedua, atas aset yang kurang diungkap dikenakan sanksi bunga per bulan ditambah aplikator sebesar 15%. Nah, ini adalah sanksi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB tertuang dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Kemudian poin yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan informasi yang dimiliki oleh Dirjen Pajak untuk mengejar harta wajib pajak yang belum diungkap. Nah, ini adalah merupakan pengumuman resmi dari Dirjen Pajak dengan nomor pengumuman 2/PJ/2021 tentang daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis atau biasa kita kenal dengan Automatic Exchange of Information. Nah, yang mana dalam lampiran pengumuman ini per April tahun 2021 sudah terdapat 108 negara partisipan. Artinya wajib pajak yang memiliki harta yang ada dalam daftar tersebut memungkinkan DJP sudah memiliki informasinya. Ini yang perlu menjadi kehati-hatian bagi wajib pajak. Kemudian selanjutnya, sebagai informasi tambahan, kebijakan perpajakan yang ada nanti di tahun 2022 ini difokuskan pada perluasan basis data perpajakan, perluasan objek pajak, dan juga ekstensifikasi yang berbasis kewilayahan. Nanti di tahun 2022 dengan segala informasi yang dimiliki oleh DJP, baik informasi yang bersifat internal ataupun informasi yang didapatkan dari eksternal, dari instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lainnya, atau bahkan data-data lain yang dimiliki Dirjen Pajak untuk harta yang berada di luar negeri, Dirjen Pajak bisa mendapatkan dari pertukaran informasi secara otomatis. Untuk di dalam negeri bisa didapatkan melalui instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya, atau juga dari data-data yang sudah disampaikan oleh wajib pajak sendiri dan kemudian akan dilakukan analisa oleh Dirjen Pajak. Maka dengan berbagai informasi yang dimiliki oleh Dirjen Pajak, tidak menutup kemungkinan sesungguhnya saat ini DJP sudah memiliki informasi yang begitu banyak dari wajib pajak yang belum atau kurang mengungkapkan hartanya. Jadi sanksinya cukup tajam. Terus Anda tanya, ibu nggak bakalan tahu lah, beneran nih. NIK sama dengan NPWP loh sekarang. Jadi Anda nggak bisa nanti ganti-ganti pindah nama, saya tahu. Jadi apakah perlu wajib pajak mengikuti
program pengungkapan sukarela. Nah, yang pertama adalah apakah wajib pajak masih memiliki harta yang belum diungkapkan. Nah, saya ulang kembali bahwa skema 1 adalah untuk mereka orang pribadi atau badan yang pernah mengikuti teks amnesti di tahun 2016, namun masih ada harta yang kurang atau belum diungkapkan. Nah, jika masih ada, sebaiknya mempertimbangkan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela dengan skema 1. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah wajib pajak khusus orang pribadi masih memiliki harta yang belum dilaporkan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dalam SPT tahunannya. Nah, jika masih ada, sebaiknya mempertimbangkan juga untuk mengikuti program pengungkapan sukarela dengan skema 2. Nah, yang ketiga, kenapa perlu mempertimbangkan? Karena selain PPS, wajib pajak masih dapat memilih opsi lain termasuk pembetulan SPT tahunan. Tentu saja dalam memilih opsi-opsi tersebut banyak yang perlu dilakukan oleh wajib pajak, yaitu dengan menginventarisir semua data daftar harta yang dimiliki dan melakukan analisa perhitungan, termasuk di dalamnya adalah besaran pajak yang harus dibayar. Nah, ini silakan dipertimbangkan, diperhitungkan, dan direnungkan sedemikian rupa. Tentu saja ini tidak mudah bagi wajib pajak, namun jika wajib pajak menemukan kesulitan, bisa meminta informasi kepada petugas di KPP domisili di mana wajib pajak terdaftar, atau yang kedua bisa berdiskusi dengan teman, saudara, atau siapapun yang dianggap mengerti dan memahami ketentuan terkait perpajakan. Atau yang terakhir, wajib pajak bisa berdiskusi dan bertanya pada seorang konsultan pajak yang dipercaya atau bisa dipercaya oleh wajib pajak masing-masing. Nah, yang kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah apakah wajib pajak perlu mengikuti program pengungkapan sukarela? Tentu saja yang lebih tahu adalah wajib pajak sendiri. Apakah mereka masih memiliki harta yang belum diungkapkan? Nah, jika memang masih memiliki harta yang belum diungkapkan, maka sebaiknya wajib pajak mengikuti program PPS dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan dan juga memperhitungkan besaran pajak yang harus dibayarnya jika dibandingkan dengan opsi lain, termasuk melakukan pembetulan SPT. Nah, terlepas dari itu semua, baik itu mengikuti program PPS ataupun tidak, wajib pajak betul-betul mempertimbangkannya, karena jika ternyata berdasarkan kepemilikan atau pelaporan pajak masih memiliki harta yang belum diungkap, namun tidak mengikuti program PPS ataupun tidak melakukan opsi lain termasuk pembetulan, ini akan berdampak pada kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu sendiri terkait dengan sanksi yang begitu besar, dan ini akan memberatkan wajib pajak. Nah, terakhir saya berharap semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan memberikan informasi kepada wajib pajak agar mempertimbangkan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Selanjutnya saya mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.